Selamat pagi, Ibu Bapak dan juga saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita meminta pertolongan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan masih menuntun kami. Kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan secara virtual. Tuhan berkenan memberkati kami. Kiranya perenungan firman Tuhan di pagi hari ini dapat menguatkan kami untuk kami menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkenan memberkati kami sekalian. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini dari Mazmur 91 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadikannya pedoman dan juga tongkat bagi kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama bangun dan akan melakukan berbagai aktivitas kita. Namun sebelum itu kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Kedua ayat bacaan kita tadi yaitu dari kitab Mazmur 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini mau menegaskan kepada kita sekalian bahwa sebuah ungkapan tentang pengakuan iman kepada Tuhan yang dituliskan dalam ayat ini adalah benar-benar suatu pengakuan yang sangat indah. Ini adalah pengakuan iman bahwa hanya Tuhanlah perlindungan kita. Bahwa hanya di dalam Tuhan saja kita dapat aman dan tenang. Walau sedang menghadapi pergumulan kehidupan apapun, ketika kita bersama dengan Tuhan, pasti kita akan merasa tenang, kita akan merasa damai, sebab Tuhan yang selalu menghibur dan juga pasti akan menolong kita. Menarik untuk kita lihat bahwa pada ayat yang pertama, di sini terdapat bahasa kiasan, yaitu duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Pernyataan tersebut turut menegaskan satu hal penting, yaitu bahwa perlu untuk kita lakukan dan juga perlu untuk kita ketahui bahwa untuk berusaha bisa berada dekat dengan Tuhan diperlukan suatu kekuatan yang besar. Diperlukan suatu pengakuan yang besar atas kemahakuasaan Tuhan. Sehingga ketika kita telah mengakui kemahakuasaan Tuhan dan juga kita terus berusaha untuk dekat pada Tuhan dan juga berlindung hanya kepada Dia, menyerahkan seluruh kehidupan dalam naungan kasih-Nya, maka yakin dan percayalah, kenyamanan, keamanan, perlindungan, pertolongan akan diberikan kepada kita. Setidaknya hal inilah yang perlu dilakukan dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara akan menjalani kehidupan di hari ini, maka serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang mau untuk selalu dituntun oleh Tuhan. Kita perlu untuk melatih diri sehingga kita terus mengingat peran serta kehadiran Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Sebab hal itu dapat menjadi salah satu cara
untuk kita menyatakan keyakinan kita bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang memberikan rasa aman dan tenang bagi kita. Terlebih ketika kita sedang diliputi kekhawatiran, ketakutan seperti pada saat ini, kita masih berada dalam kondisi pandemi, kita masih harus berada di rumah, melakukan PPKM dan lain-lain sebagainya. Pasti ada banyak kekhawatiran yang kita alami. Kekhawatiran akan apa yang akan kita lakukan di esok hari, apa yang akan kita kerjakan di esok hari. Ketakutan untuk menghadapi berbagai macam tantangan pasti membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita merasakan kesedihan, bahkan membuat kita diliputi oleh kegundah-gulahan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang akan selalu melindungi kita. Ketika kita mau untuk berusaha dekat dengan Tuhan, ketika kita mau berada dalam lindungan Tuhan, percayalah kita akan merasakan kenyamanan seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Untuk itu, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dalam kehidupan tiap orang, Tuhan berkuasa atasnya. Termasuk dalam masa sulit sekalipun. Bukan hanya ketika senang, tetapi ketika sedih, Tuhan pun berkuasa atasnya. Tuhan ada dan tetap memegang kendali atas kehidupan kita. Keputusan untuk beriman dengan teguh kepada Tuhan, senantiasa berlindung kepada Tuhan, dan tidak akan berpaling dari Tuhan, turut menandakan bahwa sebenarnya kita sudah berada di tempat yang aman dan juga tenang dalam naungan kasih Tuhan. Semoga dengan sikap iman seperti ini, kita mendapatkan kekuatan, ketenangan, keberanian, dan dimampukan untuk menghadapi berbagai situasi sulit, bahkan berbagai ancaman dalam kehidupan. Sebaliknya, bila memutuskan tidak percaya Tuhan, maka kita tentu tidak akan mendapatkan ketenangan. Ketika kita tidak mau untuk berada dalam lingkungan Tuhan, ketika kita tidak bisa untuk bersyukur, ketika kita selalu mengandalkan ego kita, maka pasti yang akan meliputi kehidupan kita hanyalah kekhawatiran, ketakutan, bahkan rasa tidak puas diri. Ketika kita bisa bersyukur, maka pasti kehidupan kita, sesulit apapun kehidupan kita, pasti kita akan merasakan selalu bahagia. Sebab kita selalu bersyukur karena Tuhan menolong kita. Setiap hal kecil yang kita alami, kita syukuri itu semua. Itulah cara yang tepat supaya kita mau selalu bersyukur, mau selalu merasa bahagia, merasa tenang. Dengan bersyukur, kita bangun di pagi hari ini pun, kita patut bersyukur. Kalau Tuhan mau mengambil kita di malam tadi bisa saja. Tuhan memiliki kuasa atas hidup kita. Tetapi karena kasih setia Tuhan, Tuhan masih menginginkan kita untuk bertemu dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, untuk melakukan aktivitas, untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, dengan penuh iman kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur yang hanya mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Mari kita jadikan juga Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, menjadi sahabat kita ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi kebahagiaan. Beritakanlah semuanya kepada Tuhan, sebab Tuhan menginginkan supaya kita dekat kepadanya. Untuk itu semangatlah menjalani hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjalani hari ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dan tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami boleh senantiasa merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan. Kami boleh senantiasa merasakan semuanya itu Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya adalah berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajak kami semua untuk bersandar hanya kepada Tuhan,
untuk percaya hanya kepada Tuhan, untuk tidak khawatir akan hidup ini, sebab di dalam Tuhan kami akan mendapatkan ketenangan dan juga keamanan. Untuk itu senantiasa berkati kehidupan kami Tuhan. Ketika kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini, baik itu melakukan aktivitas di rumah ataupun di luar rumah, Tuhan tolong senantiasa sertai kami, tuntun kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh kuasa dari Tuhan saja. Kami boleh melakukan pekerjaan kami boleh melakukan usaha kerja kami, boleh melakukan aktivitas kami, pendidikan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Sehingga ketika kami boleh menjalani hari ini, kami boleh percaya bahwa ternyata hari ini boleh kami lalui atas penyertaan Tuhan saja. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kami akan melakukan semua yang kami lakukan, ajar kami untuk selalu mengingat Tuhan ketika kami berada dalam bahagia maupun berada dalam kesusahan dan juga kesedihan. Ajar kami untuk selalu mengingat Tuhan dan selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Berkenan memberkati kehidupan pribadi kami, kehidupan berkeluarga kami. Tuhan tolong kami sekalian. Ini kami Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan pagi di hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan untuk menjalani hari ini dengan penuh syukur dan juga selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Kiranya kita dapat melewati hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih.